ada struktur teksnya. Kemudian kamu Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa silakan baca novel dengan durasi 5-10 menit. Nah anak-anak, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu menulis teks prosedur. Sebelumnya kamu sudah mempelajari apa itu teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Nah kali ini kamu akan menulis teks prosedur, tapi kamu juga harus ingat struktur kebahasan teks prosedur minggu lalu. Nah anak-anak, di sini Miss akan jelaskan langkah-langkah menulis teks prosedur. Diperhatikan ya. Anak-anak, jadi ada 5 langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, tentukan gagasan. Yang ketiga, tuliskan kerangka teks. Yang keempat, kembangkan kerangka teks menjadi sebuah karangan. Dan yang kelima adalah merevisi teks yang sudah jadi. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa buka buku pelajaran Bahasa Indonesia halaman 109. Di situ ada beberapa gambar yang bisa diangkat menjadi sebuah teks prosedur. Baik, kita akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan topik. Nah, kali ini kita coba ambil topik yaitu mengenai membuat sebuah minuman segar. Setelah topiknya kita dapatkan, yaitu akan membuat minuman segar. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan gagasan-gagasan yang akan disampaikan. Apa saja gagasan-gagasan yang ingin disampaikan? Nah, berarti isinya adalah tujuannya dari pembuatan minuman segar tadi apa? Alat dan bahannya sudah kamu ketahui. Langkah-langkahnya kamu mau mulai dari apa dulu, dari mana dulu, berakhir sampai mana. Kemudian penutupnya apa. Nah, itu kamu harus sudah tahu. Itulah gagasan-gagasannya. Setelah gagasan-gagasan tadi yang ingin kamu sampaikan tadi sudah kamu pahami, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menyusun kerangka teks prosedur. Nah, menyusun kerangka teks prosedur berarti terdiri dari struktur-struktur teksnya. Nah, kita ambil contohnya itu adalah kita akan membuat minuman segar. Berarti kerangkanya ada tujuan yang pertama, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Oke, setelah langkah-langkah yang ketiga selesai, kita lanjutkan dengan langkah yang keempat, yaitu mengembangkan kerangka teks tadi menjadi sebuah karangan teks prosedur yang tersusun berdasarkan struktur-struktur teksnya. Kemudian silakan kalian mulai menulis teks prosedur tadi. Nah, buat dulu judulnya. Misalnya judulnya Limun Peras Menyegarkan. Nah, masuk pada struktur yang pertama yaitu tujuan. Nah, kamu bisa lihat Miss lampirkan ini contohnya. Jadi ada tujuannya, limun adalah minuman yang terbuat dari buah lemon dan gula sebagai pemanisnya. Meskipun bahannya sederhana, namun jika diolah dengan baik akan menghasilkan minuman yang menyegarkan yang kaya akan rasa. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Dimulai dengan alat, misalnya ada pisau, wadah, sendok makan, penyaring, plastik, panci, gelas, dan kompor. Lalu bahan, misalnya bahan-bahannya itu 3 buah lemon berukuran besar, gula 8-10 sendok makan, air minum 2-3 gelas. Nah, struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, di sini sudah dijelaskan, Miss bacakan ya. 1. Pertama, kupaslah kulit bagian luar lemon menggunakan pisau tanpa menyertakan bagian kulit dalam yang berwarna putih. 2. Sisihkan buahnya. Lalu, masukkan kulit yang dikupas dari 3 buah lemon berukuran besar ke dalam wadah. Kemudian, taburkan 8-10 sendok makan gula, aduk dengan rata lalu sisihkan. Tutup wadah dengan plastik atau simpan di kulkas selama 6-12 jam. 3. Setelah itu, masukkan kulit lemon yang telah didiamkan tadi ke dalam panci. Campurkan 2-3 gelas air dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan saring kulit lemon dan sisakan airnya saja. 4. Kemudian, peras buah lemon dan campurkan dengan air rebusan kulit lemon. 5.
terakhir, diamkan air rebusan lemon yang telah dicampurkan dengan air perasan lemon dan diamkan hingga uapnya tidak mengepul lagi. 6. Setelah tidak panas, masukkan ke dalam kulkas dan tunggu hingga dingin. Sajikan limun di atas es batu. Nah, langkah-langkah mengerjakan atau membuat sebuah minuman segar sudah selesai. Berarti kita masuk pada struktur yang keempat, yaitu penutup. Nah, di dalam penutup ini adalah simpulan akhir dari segala kegiatan yang sudah kamu lakukan. Sudah sampai bagian struktur teks penutup. Nah, berarti kamu dianggap sudah selesai menulis sebuah teks prosedur. Berarti pada saat ini kamu diminta untuk mengerjakan langkah-langkah menyusun teks prosedur yang kelima, yaitu menyunting atau merevisi teks prosedur. Apa itu revisi? Apa itu menyunting, Miss? Nah, jadi revisi adalah kamu memperbaiki hasil karya kamu tadi. Kamu sudah menuliskan sebuah teks sendiri, hasil karya kamu. Nah, kamu diminta untuk membaca ulang hasil karangan kamu tadi. Lihat apakah ada yang salah. Misalnya ada kata yang salah, huruf yang tertinggal, kalimat yang kurang tepat. Disinilah kamu perbaiki. Atau ada aspeknya tadi kurang tepat, bahasa yang digunakan tidak pas. Nah, di sini kamu perbaiki ya. Oke, selesai anak-anak. Nah, nanti Miss juga akan berikan pada kamu contoh teks prosedur yang sudah dianalisis. Jadi di situ sudah dijelaskan struktur teksnya yang mana, aspek kebahasaan yang mana saja, kemudian kerangka teksnya yang seperti apa, kemudian sudah jadi juga sebuah teks prosedur utuh. Nah, jadi ketika akan menulis teks prosedur, kamu harus tahu teks prosedur itu apa, jenisnya yang mana saja, kemudian struktur teksnya apa saja, aspek kebahasaan teks prosedur ada berapa, kemudian yang terakhir yang kita pelajari ini adalah langkah-langkah menulis teks prosedur. Kamu harus pahami, oke? Nah, bagaimana anak-anak? Paham ya? Mudah-mudahan kalian mengerti dengan video yang Miss berikan. Jika tidak, silakan bertanya di Edmodo. Sampai jumpa.